Los Angeles, 15 Januari 1947. Sekitar pukul 10 pagi, seorang perempuan bernama Betty Bersinger dan putrinya sedang berjalan di dekat Taman Leimert. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang menurutnya tampak seperti manekin. Dia pun penasaran, lalu mencoba melihat lebih dekat. Ketika itu, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Apa yang tadinya dia kira sebuah manekin, ternyata adalah sebuah tubuh telanjang seorang perempuan yang dibelah menjadi dua. Akhirnya, dia dengan cepat pergi ke rumah tetangga dan segera menelpon polisi. Polisi kemudian tiba di TKP dan melihat tubuh korban yang sangat mengenaskan. Selain dimutilasi, terdapat beberapa luka yang tidak biasa. Bagian mulutnya diiris sampai ke telinga sehingga terlihat seperti senyum yang sangat lebar. Juga terdapat kulit yang diiris di bagian pahanya yang ternyata itu adalah tato mawar yang mereka temukan di dalam kemaluan. Banyak kejanggalan yang ditemukan di TKP, seperti tidak ada darah yang tertinggal sedikit pun di TKP, yang artinya tubuh itu sudah dipindahkan atau dibuang. Dan juga tubuh itu sengaja dibuat berpose vulgar dengan kaki yang mengangkang menonjolkan kemaluannya, seolah-olah merendahkan korban. Setelah mengamankan TKP, polisi segera membawa tubuh itu untuk diotopsi. Hasil otopsi menunjukkan bahwa korban tewas akibat trauma di kepala karena pukulan-pukulan yang diterima. Sedangkan mutilasi dilakukan setidaknya setelah korban meninggal. Ditemukan juga bekas ikatan tali di kaki, pergelangan tangan, dan lehernya. Kemungkinan korban sudah diperkosa. Namun, tim medis tidak menemukan jejak sperma. Hal lain yang membuat tim forensik sangat tercengang adalah potongan tubuh itu dilakukan berdasarkan anatomi tubuh manusia, yang artinya dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam pembedahan. Sehari kemudian, pada 16 Januari, polisi akhirnya mengidentifikasi tubuh itu sebagai Elizabeth Short berkat sidik jarinya, karena pada 1943 dia pernah ditangkap karena minum di bawah umur. Kemudian, kasus itu mendapat perhatian luas oleh media dan mereka menyebutnya sebagai Black Dahlia, yang akan menjadi kasus pembunuhan paling sadis dalam sejarah Amerika. Elizabeth Short adalah seorang perempuan berusia 22 tahun. Pada Desember 1946, dia memutuskan pergi dari rumahnya di Massachusetts menuju Hollywood dan bermimpi menjadi seorang aktris. Karena Short tidak mempunyai tempat tinggal, seseorang perempuan bernama Dorothy Prince merasa kasihan dan mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Di sana, dia bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah bar dan berhubungan dengan banyak pria. Keluarga Dorothy memintanya untuk meninggalkan rumah karena dia sudah lebih dari seminggu menginap di sana. Short akhirnya meninggalkan rumah Dorothy dan menelpon kenalan seorang pria yang bernama Robert Manley untuk menjemputnya. Pada 9 Januari, Robert menurunkannya di Hotel Biltmore karena Short mengatakan akan menemui saudara perempuannya. Itu adalah hari terakhir di mana Short terlihat hidup, sampai akhirnya tubuhnya ditemukan pada 15 Januari. Pada 21 Januari, seseorang yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan itu menelpon seorang editor surat kabar Los Angeles yang bernama James Richardson dengan klaim yang sangat berani. "Saya akan mengirimkanmu barang-barang yang dia bawa saat dia. Haruskah kita katakan dia menghilang?" 3 hari kemudian, penelpon menepati janjinya dengan surat yang tiba di kantor surat kabar Los Angeles. Surat itu memiliki ciri khas dengan tulisannya yang ditempel dari clipping koran.
Salah satu amplop berisikan beberapa barang pribadi milik Short, seperti akte kelahiran, kartu nama, beberapa foto, dan buku alamat. Namun sayangnya, barang-barang itu sudah dibersihkan dengan bensin untuk menghilangkan sidik jari sebelum dikirim. Sepanjang tahun itu, surat-surat terus berdatangan ke kantor surat kabar, walaupun beberapa di antaranya dianggap palsu. Pada 23 Januari, polisi menemukan tas tangan dan sepatu yang tak jauh dari TKP, yang diidentifikasi sebagai barang pribadi milik Short. Karena barang yang dikirim sudah dibersihkan dengan bensin, polisi hanya bisa mencari petunjuk melalui buku alamat. Buku itu berisi setidaknya 75 nama pria, dan ketika banyak dari mereka diinterogasi, mereka kebanyakan hanya mengenal Short dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu nama besar yang ada di buku itu adalah Mark Hansen, orang yang sangat dicurigai sebagai tersangka pada kasus itu. Dia adalah orang kaya yang berpengaruh di Hollywood pada saat itu. Mark Hansen memiliki beberapa bioskop dan klub malam di sana, dan mengendalikan beberapa bisnis bawah tanah. Dia juga mengendalikan beberapa polisi korup di sana. Fakta menyebutkan bahwa Short pernah bekerja di bar milik Mark dan tinggal beberapa saat di rumahnya setelah dia pergi dari rumah Dorothy. Mark juga menyatakan kepada polisi bahwa dia mengenal Short. Namun karena minimnya bukti yang menghubungkannya dengan pembunuhan itu, Mark Hansen dicoret dari daftar tersangka. Robert Manley adalah orang yang berhubungan dengan Short sebelum kematiannya. Karena itu, polisi menempatkannya di daftar tersangka atas kasus ini. Polisi akhirnya menginterogasinya dan mengharuskannya untuk menjalani tes poligraf. Namun, karena dia mempunyai alibi yang kuat dan berhasil lolos dalam tes poligraf, dia dicoret dari daftar tersangka. Diketahui, Robert juga adalah orang yang mengidentifikasi tas dan sepatu yang ditemukan polisi. Selama hampir 2 tahun, kasus ini tidak mendapati kemajuan yang berarti sampai akhirnya, di mana pada Oktober 1948, seseorang mengirim surat ke alamat Dr. De Ripper, seorang psikiater yang dipekerjakan polisi untuk kasus ini. Surat itu ditandatangani dengan nama Jackson, yang menyatakan bahwa dia tahu dan telah berhubungan dengan pembunuh Black Dahlia selama 2 bulan di Francisco. Ia juga menawarkan bantuan untuk melacak tersangkanya. Akhirnya, pertemuan diadakan antara Jackson dan Dr. De Ripper. Pertemuan itu menghasilkan beberapa pernyataan yang mengejutkan, sekaligus mengungkapkan identitas asli Jackson. Dia adalah orang yang bernama Leslie Dillon, seorang yang bekerja sebagai pelayan dan juga terhubung ke sebuah jaringan prostitusi milik Mark Hansen. Dia juga mengetahui rincian yang hanya diketahui polisi, di antaranya tato mawar yang diiris dan dimasukkan ke kemaluan korban, perut korban yang berisi penuh dengan kotoran, dan darah yang sudah dibersihkan. Lalu, Dillon juga mengungkapkan bahwa pembunuh memotong tubuh korban agar bisa melihat seberapa jauh penisnya masuk ke tubuh korban. Dia menyebut identitas pembunuhnya sebagai Jeb Connor. Namun, Dr. De Ripper lebih percaya bahwa Dillon adalah pembunuh sebenarnya. Karena minimnya bukti dan banyaknya koneksi penjahat dengan polisi korup di wilayah itu, sulit untuk memecahkan kasus ini. Hingga akhirnya, kasus ini menjadi dingin, dan sampai saat ini tidak pernah ada yang didakwa atas kasus pembunuhan Elizabeth Short. Walaupun suatu saat nanti kasus ini terpecahkan, mereka tetap tidak bisa menghukum pelaku, karena kemungkinan besar pelaku sudah meninggal.